Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda perhatiin, kok rasanya ya berita buruk atau bencana gitu bisa kejadian dalam sekejap mata. Iya, iya. Cepet banget rasanya. Tapi giliran kemajuan, hal-hal baik gitu, rasanya lama banget, merayap pelan gitu. Nah, ini ide yang menarik banget dari materi kita kali ini. Soal kontras antara tragedi semalam suntuk sama keajaiban jangka panjang. Betul sekali. Dan materi ini menyoroti pola yang mendasar banget ya soal cara dunia bekerja, dan seringnya cara kita salah paham soal itu. Oh gitu, gimana tuh maksudnya? Jadi, kabar baik itu seringnya lahir dari proses yang namanya compounding, penggandaan gitu. Kayak bola salju lah, makin lama makin besar. Tapi ya itu, butuh waktu. Oke. Sebaliknya, kabar buruk, nah itu bisa datang dari satu titik aja. Mungkin kepercayaan hilang, atau satu kesalahan fatal. Kejadiannya bisa instan. Yuk kita coba bedah deh dinamika ini. Oke, menarik nih. Di materi ini ada contoh yang cukup kuat ya. Ingat kasus Presiden Eisenhower dulu. Tahun 55 kalau nggak salah. Oh iya, serangan jantungnya itu kan, yang mendadak banget. Nah, itu dia. Itu kan contoh nyata gimana ya ampun kemunduran bisa terjadi tiba-tiba. Mengubah segalanya dalam sekejap. Tragedi personal tapi dampaknya luas gitu. Betul. Tapi, nah ini sisi lainnya. Ada keajaiban jangka panjang yang sering kita nggak sadari. Sejak zaman Eisenhower itu, angka kematian karena penyakit jantung, ini kalau disesuaikan usia ya, Iya. turunnya drastis banget. Lebih dari 70%. Tapi kalau dihitung rata-rata per tahun, turunnya cuma sekitar 1,5%. Wah, kecil banget ya kalau per tahun. Nggak bakal jadi berita utama itu. Justru itu, terlalu lambat buat jadi headline. Tapi dampak akumulasinya, ya ampun menyelamatkan jutaan nyawa. Hal serupa juga di ekonomi kan? PDB per kapita real di AS itu naik 8 kali lipat loh dalam 100 tahun. Wow, 8 kali lipat. Tapi pertumbuhan tahunannya ya sekitar 2-3% aja. Nggak kerasa kan kalau dilihat harian? Gampang banget diabaikan. Kontrasnya luar biasa ya. Ini kayaknya nunjukin ada semacam ketidakseimbangan fundamental gitu nggak sih? Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya bangun sesuatu yang hebat, yang bagus, kayak badan kita atau peradaban, gitu kan butuh waktu, energi, kompleks banget. Iya, setuju. Prosesnya rumit. Tapi buat menghancurkannya, itu bisa jauh lebih simpel dan cepet banget. Kayak kematian kan, seringnya cuma butuh satu hal krusial gagal aja. Misalnya, pasokan oksigen berhenti. Udah, tepat sekali. Contoh bagus lainnya, coba pikirin Lehman Brothers. Butuh berapa lama itu? 158 tahun buat bangun reputasi, skala bisnisnya. Lama banget itu. Tapi buat bangkrut, cuma hitungan bulan aja kan? Nggak pernah ada cerita sebaliknya. Nggak ada tuh perusahaan dari nol jadi raksasa dalam 15 bulan. Bener juga ya. Pertumbuhan itu kayak mendaki bukit. Selalu ngelawan gravitasi, ada aja rintangannya. Tapi kalau kemunduran, wah itu bisa kayak jatuh bebas aja, nggak ada hambatan. Oke, jadi karena kehancuran itu cepat, dramatis kayak serangan, krisis, pandemi gitu, perhatian kita otomatis kesedot ke sana ya. Pasti, lebih seru kan kelihatannya. Sementara kemajuan yang lambat, stabil, jadi kayak latar belakang aja gitu, kabur, nggak kelihatan. Betul. Persepsi kita itu sangat dipengaruhi sama kecepatan kejadiannya. Bukan cuma hasil akhirnya. Ada ilustrasi menarik juga di materi kita. Gimana tuh? 2 kali lipat dalam 50 tahun. Kedengarannya gimana? Kedengarannya mungkin agak muluk ya. Ambisius banget gitu, 50 tahun jadi 2 kali lipat. Nah, kan mungkin agak nggak realistis kedengarannya. Tapi coba kalau saya bilang gini, ekonomi kita bisa tumbuh rata-rata 1,4% per tahun selama 50 tahun ke depan. Oh, kalau itu kedengarannya biasa aja sih. Malah mungkin, wah kok cuma 1,4%, agak pesimis malah ya. Persis. Padahal secara matematis, dua pernyataan tadi itu ngasilin angka akhir yang sama persis loh. Oh iya, wah nggak kepikiran. Ini nunjukin betapa gampangnya kita mengabaikan kekuatan pertumbuhan jangka panjang yang kelihatannya membosankan itu. Menarik banget ini. Dan soal tragedi yang datang tiba-tiba itu, di materi juga disebut kalau itu nggak selalu satu kejadian aneh yang peluangnya kecil banget kan? Iya betul. Mungkin terjadi. Terus resiko-resiko kecil ini kayak tabrakan gitu saling menguatkan dampaknya. Persis.
kayak depresi besar dulu. Itu kan bukan cuma satu faktor tunggal, tapi wah badai sempurna dari banyak hal. Pasar saham rapuh, masalah pertanian, kebijakan yang salah, semua numpuk. Mungkin mirip juga ya sama krisis 2008 atau bahkan awal mula COVID-19 itu? Rangkaian kejadian? Bisa jadi. Intinya bukan soal kita harus bisa nebak kejadian spesifiknya apa, tapi lebih ke memahami kalau sistem yang kompleks itu ya pasti punya banyak titik potensi kegagalan. Jadi, realistis aja kalau kita asumsi dunia ini bakal patah sesekali. Masuk akal. Resiko-resiko kecil itu kalau gabung dampaknya bisa berlipat ganda gitu ya? Betul, nggak bisa dianggap remeh satu persatu. Oke. Nah, kalau kita udah paham nih dinamika tragedi cepat, keajaiban lambat ini, artinya apa buat kita sehari-hari? Secara praktis gitu. Wah, implikasinya lumayan dalam sih. Ini sangat mendukung strategi finansial yang cukup populer itu loh. Yang mana tuh? Yang bilang, menabunglah seperti seorang pesimis. Selalu siapin dana darurat. Anggap aja guncangan, hal buruk, bisa datang kapan aja, tiba-tiba. Oke, siap sedia payung sebelum hujan ya. Nah, tapi berinvestasilah seperti seorang optimis. Percaya sama kekuatan pertumbuhan jangka panjang, sama keajaiban compounding tadi. Jadi waspada tapi tetap optimis untuk masa depan ya? Iya, kuncinya itu sebenarnya membangun ketahanan. Supaya kita bisa bertahan melewati masa-masa sulit jangka pendek, biar kita tetap ada di permainan cukup lama buat bisa nikmatin hasil dari keajaiban jangka panjang itu. Survival, bertahan, itu kuncinya. Oke, jadi intinya kemajuan sejati itu seringkali lambat ya, bertahap, kadang nyaris nggak kelihatan dari hari ke hari. Sementara kemunduran, wah itu bisa datang menghentak, cepat, dan mengejutkan. Benar. Kabar baik butuh waktu, kabar buruk bisa dalam sekejap. Sip, jelas banget. Nah, ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup nih buat Anda yang menyimak. Dengan kesadaran soal sifat tragedi semalam dan keajaiban jangka panjang ini, Iya? adakah cara pandang Anda terhadap misalnya berita harian yang seringnya heboh dan sensasional itu? Atau mungkin bahkan cara Anda melihat kemajuan dalam hidup Anda sendiri yang perlu disesuaikan? Pertanyaan bagus itu. Jangan-jangan ada keajaiban lambat di sekitar Anda mungkin, dalam kesehatan, karir, hubungan, atau proses belajar Anda yang selama ini kelewat, nggak kelihatan. Karena fokus kita terlalu banyak ke gejolak sesaat aja. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya. Menarik sekali, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini.